Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar. Mari kita membahas tentang ikhlasnya seorang hamba yang mukharrabin. Seorang hamba yang ikhlas ternyata memiliki kekuatan ruhiyah yang sangat dalam. Seakan-akan menjadi pancaran energi yang subhanallah. Jadi keikhlasan seorang hamba Allah dapat dilihat pula dari raut muka, tutur kata, gerak-gerik. Jadi kita akan merasa aman dan nyaman bergaul dengan hamba-hamba yang ahli ikhlas. Kita akan merasakan nikmatnya bergaul dengan hamba-hamba yang ikhlas. Kita tidak takut akan ditipu, hati pun tidak dihinggapi rasa curiga. Semua itu dikarenakan keberadaan dirinya benar-benar putih dan bening tanpa sapu tangan rekayasa sikap, perilaku maupun guliran kata-kata. Tidak ada yang tersembunyi. Betapa tidak semua itu dilakukan karena tidak mengharap imbalan dari orang yang dihadapi. Harapan yang tersemburat dari lubuk hati yang paling dalam hanyalah bagaimana agar dirinya selalu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk siapapun. Jadi oleh sebab itu sungguh akan nikmat sekali bergaul dengan seorang hamba yang ikhlas. Setiap kata-kata yang meluncur dari lisannya sekali-kali tidak akan seperti pisau yang mengiris-iris hati. Perilakunya pun tidak akan pernah membuat orang lain merasakan kecewa. Selain itu, tidak usah heran jikalau orang yang ikhlas itu mempunyai daya gugah, daya ubah, daya tarik yang kuat dan luar biasa dahsyatnya. Di manakah letak kekuatan hamba-hamba Allah yang ikhlas itu? Jadi letaknya ada di dalam ruhiyah yang paling dalam. Dikisahkan dalam sebuah hadis. Iya, ada teman. Iya. Ada teman ya. Jadi letak kekuatan seorang hamba itu ada dalam ruhiyah yang paling dalam. Jadi setiap tutur katanya itu mempunyai daya ubah, daya gugah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan jadi di manakah letak kekuatan hamba-hamba Allah yang ikhlas itu? Jadi dikisahkan
Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad sebagai berikut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang diberikan kepadanya. Ternyata bumi itu pun diam, dan para malaikat pun terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka pun bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam sesuatu penciptaanmu yang lebih kuat dari gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Kita mahfum bahwa gunung batu bisa rata ketika dibuldoser dan diluluantahkan dengan bulldozer atau yang ternyata terbuat dari besi. Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api. Besi bahkan bisa cair, lumer, dan menjadi setelah dibakar dan dicor oleh api." Bertanya kembali kepada para malaikat, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air. Api membara sedahsyat apapun. Kalau di sini kalau disiram dengan air akan padam." Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air? Kembali bertanya pada air. Kembali bertanya malaikat. Allah yang Maha Tinggi, Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin. Air di samudera yang luas akan serta-merta rata, bergulung-gulung, dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tersimbah dan menghempas karang atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar. Tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang tak amat dahsyat. Sungguh luar biasa. Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang melebihi dari semua itu?" Allah pun menjawab, yang Maha Gagah dan Maha Perkasa, kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam, amal anak Adam yang mengeluarkan sedekahnya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Artinya, orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang paling bisa menguasai dirinya, sehingga setiap apa yang dilakukannya selalu bersih, tulus, dan ikhlas, tanpa ada unsur pamer, tanpa keinginan diketahui orang lain. Ini adalah kekuatan yang sangat besar dalam pribadi seorang hamba ikhlas, karena naluri kita selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita pun selalu berkritik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita, ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau yang ada pada diri kita
atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan, karenanya kita tidak usah heran. Seorang hamba yang ikhlas adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan. Sungguh ia tidak akan kalah oleh aneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan. Allahu Akbar. Akhirnya kiranya seorang hamba, jadi semoga kita dikaruniai dan digolongkan menjadi seorang hamba yang ikhlas, karena ada dua jenis derajat kemuliaan seorang hamba al-ikhlas, yakni hamba Allah yang abror, yang muqarrabin, hamba yang abror dan muqarrabin. Jadi keikhlasan hamba yang abror adalah apabila amal perbuatannya telah bersih dari riya, baik yang jelas maupun yang tersirat. Sedangkan tujuan amal perbuatannya selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkat amal itu adalah seorang hamba yang senantiasa beramal abror. Ya, jadi terambil dari ayat iyyaka na'budu, kami menyembah dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahmu ini kepada sesuatu yang lain. Adapun keikhlasan seorang muqarrabin ialah menerapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi ia merasa bahwa semua amal kebaikannya semata-mata karunia Allah kepadanya, sebab Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Jadi ini terambil dari ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengharap pertolongan, sebab kami sendiri tidak berdaya. Dalam kata lain, amalan seorang hamba abrar dinamakan amalillah, beramal karena Allah, sedangkan amalan seorang muqarrabin dinamakan amal billah, yaitu beramal dengan bantuan karunia Allah. Amal lillah menghasilkan memperhatikan hukum zahir, sedangkan amal billah menembus ke dalam kalbu. Pantaslah seorang ulama ahli hikmah pernah menasihatkan, perbaikilah amal perbuatanmu dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri, bahwa semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah saja. Tentulah yang memiliki kekuatan dahsyat adalah keikhlasan seorang hamba Allah yang muqarrabin, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, barakallah. Akhirul kalam, semoga manfaat dan semoga kita senantiasa digolongkan seorang hamba yang ikhlas, lagi seorang hamba yang muqarrabin dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan dalam kesalahan sosial. Barakallah. Assalamualaikum.